Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, seluruh sahabat GPIB. Setelah sepanjang hari ini kita beraktivitas dan pada malam hari ini kita akan beristirahat. Kita akan kembali masuk dalam program Night Call GPIB sebelum kita beristirahat. Di hari ini pada tanggal 10 Desember 2023. Dan sebelumnya perkenalkan saya Pendeta Erik Edward Hetaria. Saya pada saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Shalom yang ada di Depok. Sebelum kita baca dengan renungkan firman-Nya, Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Besar, ya Kristus Maha Pengasih, kembali kami datang dengan rasa syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Dan di malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami mau mendengarkan dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Karena itu kami mohon, kuasailah hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Agar dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, kami dimampukan bukan hanya mengerti dan memahami, namun kami bisa menghayati makna firman ini dan menjadikan firman ini pedoman di dalam keadaan hidup kami hari lepas hari. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami peralaskan doa ini. Amin. Bapak Saudara, untuk renungan pada hari ini 10 Desember 2023 kita akan melanjutkan bacaan di mana renungan tadi pagi diambil dari kitab Mika pasal yang kelima ayat pertama hingga ayat yang keempat-A. Itu sebabnya malam hari ini kita akan melanjutkan dengan ayat yang keempat-B hingga ayat yang keenam. Demikian bunyi Mika pasal 5 ayat 4b hingga ayat yang ke-6. Apabila Asyur masuk ke negeri kita dan memasuki puri-puri kita, kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin rakyat. Mereka akan mengiring negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Ia akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia memasuki negeri kita dan menginjak wilayah kita. Sisa keturunan Yakub akan ada di antara banyak bangsa seperti embun dari Tuhan. Seperti rintik hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak mengharapkan orang dan tidak menanti-nantikan anak manusia. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka mendengarkan serta menerapkan firman dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita masuki Minggu Advent yang kedua, di mana Minggu Advent yang kedua temanya bicara mengenai peneguhan pengharapan. Peneguhan pengharapan, pengharapan tentang bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara mengenai damai sejahtera, semua orang di dalam kehidupan ini menghendaki, semua bangsa menginginkan adanya damai sejahtera. Namun hal yang unik bahwa konon di dalam perjalanan sejarah dunia di 3000 tahun terakhir, hanya 250 tahun dari 3000 tahun terakhir itu relatif damai. Dalam arti hanya kurang dari 8%. Sisanya begitu banyak perseteruan, perang, pertumpahan darah, sehingga damai itu tercabut dari tempatnya. Nah Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera itu begitu didambakan oleh umat manusia. Itu sebabnya ada Nobel perdamaian, dan damai terus berupaya untuk diusahakan. Namun kerap kali damai itu tidak bisa terwujud. Ada seorang mantan Perdana Menteri dari Inggris di waktu Perang Dunia Kedua, Winston Churchill pernah bilang bahwa kalau mau damai kita harus siap untuk perang. Itu teori menurut dia. Dalam arti menurut dia perdamaian itu hanya bisa diwujudkan kalau kita mempersiapkan peperangan. Dengan kita memperkuat, mempersenjatai diri, musuh tidak akan berani menyerang. Dan kalau musuh tidak berani menyerang dan tidak ada saling menyerang, maka perang tidak akan terjadi, maka akan ada damai. Itu sebabnya banyak teori ini dianut oleh negara-negara dunia. Tapi apakah benar kalau tidak ada perang itu juga akan ada damai?
Damai yang kita bicarakan pada malam hari ini bicara soal damai yang sejati. Kalau kita lanjutkan renungan dari pagi hari, dari ayat pertama hingga ayat yang keempat a, Kristus akan bawa dan hadirkan damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang dibawakan adalah damai yang sejati. Begitu. Beda dengan damai yang hanya pura-pura, hanya untuk menjaga tidak adanya peperangan dan kekerasan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, renungan kitab Mika ini berbicara di mana bahwa Tuhan, setelah Tuhan memberikan penghukuman atas dosa-dosa Israel yang berpuncak pada kehancuran Israel, Tuhan akan membawa atau menghadirkan damai kembali di Israel, khususnya di Yerusalem. Tuhan akan menganugerahkan seorang penyelamat yang bawa damai sejahtera dan bawa damai sejahtera yang sejati. Dan kita tahu itu digenapi oleh Kristus Yesus. Dan sang pembawa damai sejahtera yang sejati ini di dalam bacaan kita akan menghancurkan musuh-musuh bangsa Israel. Bahkan kalau kita lihat di ayat yang keempat b, apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan selanjutnya Asyur yang merupakan musuh terkuat bangsa Israel pada saat itu tidak akan lagi mampu melawan bangsa Israel. Asyuria ini kalau sekarang ini kita bicara mengenai bangsa Suriah. Kenapa? Karena kalau kita lihat di ayat yang ke-6, sisa keturunan Yakub akan ada di antara banyak bangsa seperti embun dari Tuhan. Dan selanjutnya, keturunan Yakub akan tetap ada di tengah-tengah banyak bangsa seperti embun dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam penelitian, ketika kita bicara mengenai di zaman perjanjian baru, ketika Yesus Kristus datang, sang damai sejahtera, sang penyelamat umat manusia, sang pembawa damai yang sejati, di zaman Tuhan Yesus pada waktu itu, di dalam kerajaan Romawi, paling tidak dari 10 orang itu ada 1 orang Yahudi. Itu menurut penelitian. Sehingga menggambarkan bahwa bangsa Israel, ya, keturunan Israel atau istilahnya orang-orang Yahudi, bangsa Yahudi akan tetap berkembang dan terserak di mana-mana. Bahkan seperti embun yang begitu banyak melimpah. Nah, itu sebabnya kalau kita bicara mengenai situasi kondisi Israel pada saat ini, ada orang-orang yang menafsirkan, nah lihat, bangsa Israel seperti halnya janji Tuhan di sini ya, keturunan Yakub ada di antara banyak bangsa seperti embun dari Tuhan. Mereka menjadi bangsa yang kuat dan bangsa-bangsa lain tidak bisa taklukkan, termasuk Asyur atau Suriah. Dan bahkan mungkin ada yang bisa menafsirkan, oh itu setelah Israel lahir, ya kemudian ketika Israel diserang, dikenal dengan perang 6 hari di bulan Juni tahun 1967, di mana Israel dikeroyok oleh Mesir dan Suriah, ya, yang merupakan musuh yang terkuat pada waktu bacaan kitab Mika ini, ya, bergabung dengan Yordania, Irak, ya, PLO, Lebanon mengeroyok mereka, namun mereka bisa dikalahkan, mereka bisa ditaklukkan. Bahkan kemudian dalam perang Yom Kippur di bulan Oktober tahun 1973, di mana di situ pada waktu itu bangsa Israel diserang oleh berbagai macam bangsa, bukan hanya Mesir dan Suriah, tapi ada Libya, Yordania, Irak, Arab Saudi, Kuwait, dan bangsa-bangsa lain. Namun mereka bisa bertahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan damai sejahtera yang menggambarkan bagaimana kedamaian itu akan bisa membuat bangsa Israel menang, damai, dan menaklukkan bangsa-bangsa lain dengan peperangan seperti itu. Tapi yang dibicarakan di dalam bacaan kita di kitab Mika soal damai yang sejati itu damai sejahtera Kristus Yesus. Di mana di dalam damai sejahtera Kristus Yesus tidak ada perdamaian yang harus melalui peperangan dulu setelah bisa menaklukkan negara lain. Di situ bicara mengenai damai, shalom. Di mana ada damai tanpa ada perpecahan, perseteruan. Damai yang betul-betul membuat orang berada di dalam damai sejahtera. Ada keutuhan, keselarasan, ada berkat, ada keselamatan. Kristus Yesus telah memulai suatu zaman baru. Dia menghadirkan damai.
Damai yang tidak harus hadir melalui kekerasan, tapi damai yang sejati. Itu sebabnya kita yakin, kita percaya bahwa seberat apapun masalah dalam kehidupan ini, bahkan mungkin sepanjang aktivitas di hari ini, ketika Bapak Saudara mengalami banyak masalah, percayalah bahwa Kristus Yesus bisa bawa dan hadirkan damai itu. Tanpa kita harus melakukan kekerasan, perseteruan, menaklukkan semua masalah itu, bahkan dengan kekerasan. Yakin, percaya, Tuhan akan berikan jalan keluar ketika kita bersandar hanya kepada Dia. Dia akan mampukan kita melalui setiap masalah dalam kehidupan ini. Dia akan hadirkan damai sejahtera yang sejati. Damai yang hadir bukan karena kekerasan, bukan karena perlawanan, tapi damai yang sejati yang dihadirkan Kristus Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan di minggu Advent yang kedua ini kita kembali diteguhkan di dalam pengharapan kita bahwa seberat saat apapun masalah hidup ini, percayalah, Dia akan topang kita. Masalah dalam kehidupan kita hanyalah suatu saat, momen di mana Tuhan sedang mengupgrade kualitas iman percaya kita. Masalah hanyalah cara untuk kita semakin bertumbuh dalam iman, meyakini bahwa hanya Dia sang sumber damai sejahtera. Kita bisa tetap tegak, teguh berdiri dan menghadapi badai masalah dalam kehidupan ini dengan berkata, Tuhan, it's okay, it's alright, I trust you. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan mengimaninya, kita berdoa juga untuk istirahat kita di malam hari ini. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Besar, ya Kristus Maha Pengasih, kami datang kembali dengan rasa syukur untuk firman yang boleh kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Firman yang mengingatkan kami bahwa Kristus Yesus, Sang Juru Selamat bagi umat manusia, adalah Sang Damai Sejahtera. Dan dihadirkan damai sejahtera yang sejati. Bukan damai sejahtera yang hadir karena dipaksakan, dengan kekerasan, dengan perlawanan. Tetapi damai sejahtera yang siap untuk memberikan pengorbanan. Dan kami percaya bahwa damai sejahtera itu bisa kami dapatkan ketika kami hanya bersandar di dalam kemurahan dan perlindungan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan sepanjang hari ini. Sebentar lagi kami akan istirahat. Jaga kami, dan biarlah esok pagi kami boleh bangun dalam keadaan sehat, selamat, tidak kurang suatu apapun, dan siap untuk beraktivitas sepanjang hari besok. Dan tetap melangkah dengan keyakinan bahwa masalah yang akan menanti esok, kami akan hadapi dengan pengharapan bahwa Kristus Yesus akan topang kami, akan mampukan kami lalu setiap masalah dalam hidup ini. Dan Dia akan bisa terus hadirkan damai yang sejati dalam kehidupan kami. Bukan kedamaian yang semu, bukan kedamaian yang dipaksakan, tapi damai yang sejati. Inilah doa kami. Inilah permohonan serta rasa syukur kami. Kami serahkan beralaskannya di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, selamat beristirahat. Kiranya esok pagi Bapak Saudara boleh bangun dalam keadaan sehat, selamat, dan hati penuh dengan damai sejahtera, dengan penuh sukacita, siap untuk kembali beraktivitas sepanjang hari besok, dan yakin penyertaan Tuhan Yesus, Sang Sumber Damai Sejahtera. Hanya di dalam penyertaannya, hanya di dalam topangannya, ada damai sejahtera yang sejati. Tuhan Yesus memberkati.